Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu. Kita lanjutkan majelis ilmu kita, dan dalam rangka menyambut Idul Kurban, kita membicarakan tentang kurban. Kurban atau hari raya kurban itu di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam Quran surat Al-Kautsar, walaupun tidak secara langsung itu adalah Idul Kurban ya. Tapi ayatnya berbunyi fasholli lirabbika wanhar, salatlah dan berkurbanlah. Ulama berpendapat itu maknanya ya hari raya Idul Adha. Jadi enggak kemudian disebut salat Idul Adha gitu, enggak. Jadi bahasanya salat dan berkurban. Ini menjadi indikasi kalau orang salat itu ya harusnya kurban. Atau orang kalau mau berkorban ya harusnya sholat. Karena sholat tapi gak mau korban itu bukan hal yang baik. Atau kurban yang wegah sholat itu ya gak keterima. Makanya nanti dalam bab penyembelih kurban itu jenengan harus hati-hati. Kalau pakai jagal, pastikan jagalnya orang sholat. Karena kalau gak sholat, binatang jenengan itu dihitung bangkai. Nah, artinya nek jenengan golek jagal dan ndak salat, ampun kan beleh, kan bedeti wae gitu. Tapi nek sudah masuk beleh itu nanti jadi bangkai. Dan kadang ada orang yang enggak hati-hati juga. Salat wonge, tapi ndak mau ngucap bismillah ketika beleh. Bahkan udah beleh 1 2 3 4 5 gitu kan. Terus dilekke, "Mas, tak gatekke kok ora ngucap bismillah." Uton sahde kesuwen. Nek muni ngoten jadi bangkai kabeh. Makanya jenengan harus benar-benar pastikan yang menyembelih itu orang yang baik. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi SAW melarang kita pada hari raya itu berpuasa. Nahar Nabi SAW an shaumi yaumil fitri wan nahar. Nabi melarang kita untuk puasa di hari Idul Fitri dan Idul Kurban. Kenapa? Karena hari itulah hari kita, di situ kita makan, hari di mana kita bergembira. Sampai Nabi mengatakan iduna hadal yaum. Id kita, inna idana hadal yaum. Sesungguhnya hari raya kita ya hari ini. Namanya hari raya berarti hari sukacita. Hari sukacita berarti identik dengan makan minum. Nah, jadi nggak boleh puasa. Cuman metodologinya itu beda. Dalam konteks Idul Fitri, Nabi itu karena yaghdu yaumal fitri hatta yakul. Nabi itu ndak sholat Idul Fitri sampai beliau sarapan dulu. Tapi di Idul Adha wala yakul hatta yaumal adha hatta yarji fa yakul min udhiyati. Idul Adha Nabi itu kalau sholat tidak sarapan dulu. Tapi tidak puasa juga. Nah, baru begitu setelah selesai sholat beliau menyembelih kurban. Kurban itu yang kemudian dimasak, dimakan. Nah, dimakan. Sehingga sunnahnya sebenarnya sarapan hari Idul Adha niku daging kurban, bukan indomie. Nah, bukan sego pecel. Nah, artinya nek jenengan mau mengihya sunnah, mau menghidupkan sunnah di sini, carane jenengan misal memilih dua di antara jenengan ya toh, bar salat Id mlayu wong loro, beleh, mengke ibu-ibuke nggih dicepakke kalih napa 3. Monggo Mas. Cepakke kalih napa 3, nyiapke bumbu lan cak piturute gitu kan untuk memasak si kambing itu. Nah, tinggal ten mriki kesepakatannya nggih sahibul kurban iku pinten. Misal kesepakatannya sambil setunggal kalih daging 2 kilo misalnya. Niku disisih riyen dienggo sahibul kurban. Nah, sisane niku jenengan masak ngoten. Dimasak tinggi rame-rame. Mengke jam 8 do dugi nah sarapan niku riyen lagek beleh-beleh lan sak piturute niku sunahe ngoten. Tapi nek kira-kira susah ya monggo silahkan. Mungkin enten sing mulai dimasak-masak jam 10 matenge jam 12 terus iki sarapane kuwi ya sarapan beduk niku. Oke, nah kita ngomongkan sunahnya dulu, teknisnya dikembalikan ke masing-masing ngoten nggih. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wa kana idza raja'a akala min kabidi udhiyati. Nabi niku nek pas kurban niku remene niku sarapane niku ngangge atine kurbane niku. Jadi dibelah sret, belek bertenge jiku atine, nah niku sing entah dibakar, entah dimasak apa, nah, itu yang dimakan Nabi. Ya wau ditangleti kula ten jetakan. Nah segone bayare nggodhet napa Mas? Nah,
Di sini gak disebut Nabi itu makannya pakai apa, makannya ya namung daging tok. Adapun ten mriki misal nganggo sego, nganggo kerupuk, nganggo wedang, nganggo macam-macam, ampun ngangge kotak infak, mangiuran mawon gitu ya. Karena kotak infak niku niki pengalaman atau sepengetahuan saya itu dimasukkan di situ untuk ngopeni masjid, bukan untuk urusan di luar masjid. Pramila nggih. Umpamanya enten kegiatan-kegiatan di luar kemakmuran masjid dalam artian perawatan masjid, ya sebaiknya patungan aja. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mana Mas? Siji wae. Allah berfirman, "La yana laullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah itu ndak minta daging sama darahnya, tapi yang Allah minta itu ketakwaan. Pramila dalam konteks kurban itu, saya secara pribadi itu punya kalimat itu, kurban itu ibadah yang paling menyenangkan. Jenengan ngetokke duit, tuku wedhus napa sapi, jenengan sing beleh, jenengan sing dahar. Mboten kemudian dagingnya mabur ten langit mboten. Nek kisah Kabil Qabil niku kan ada yang mengisahkan dijikuk kangge geni napa-napa ngoten to. Ulam saya enggak tahu juga gitu. Tahu saya ya cuman diterima dan enggak, cuman ada teknisnya katanya ada api dari langit yang mengambil gitu. Nek kita kan enggak seperti itu modelnya. Kita dagingnya gitu, di bumi semua, jenengan sing memanfaatkan. Makanya fasoli li rabbika wanhar tadi, salatlah dan berkurbanlah. Itu sebuah paket yang mana salat ini adalah ibadah vertikal kita kepada Allah. Yang mana kalau orang ini rajin sholat, sholatnya khusyuk, orang ini orang solih, harusnya dia juga akan memahami ada ibadah berikutnya yaitu kurban, yang maknanya ini sebenarnya juga kepada Allah, tapi juga punya nilai kemasyarakatan. Nonton deh. Makanya Nabi mengingatkan, wa man wajada sa'atan, sapa wonge sing duwe kelonggaran, walam yudhi kok ora gelem kurban, longgar ning wegah kurban, wala yaqrabana musholana, jangan deket-deket tempat sholatku. Ini mungkin yang nyandai nek rasa sholat sisa boten. Mimbabil wa'id ini bab ancaman, maksudnya ngeten, nek memang kamu ini wong sholat, kudune kamu itu korban. Nek memang kamu ini ngaku iman, ngaku takwa, kudune kowe iki korban, malah ra sholat. Ini klentu nggih. Dan di sini ketika dikatakan musolanan di sini, musola di Indonesia niku masjid cilik yang enggak ada khutbah Jumat gitu kan. Definisinya kira-kira ngoten to. Tapi kalau di bahasa Arab atau di Arab, musola niku tanah lapang yang digunakan buat sholat Id. Nah, pramila sunahnya atau yang di sana itu biasanya dulu nggih, itu Nabi itu sholat di tanah lapang, lalu kambing-kambing itu berjejer situ atau sebelah sana. Begitu sudah selesai, salam turun langsung dibelah. Setiap orang mendatangi kambing atau binatang sebelahnya masing-masing dibelah dewi-dewi, Pak. Nah, sunahnya sohibul kurban itu belah dewi, tapi nek mboten saged diwakilkan boleh. Nah pertanyaan, kadang ada orang ngeles gitu kan, sholat id di masjid di Indonesia dikritik terus protes. Nah ini Mekah yo, sholat itu yo di masjid, Madinah di masjid. Pak, ten mriko sakniki niki orang dari mana-mana kumpul di sana dan tidak ada tempat yang lebih luas daripada dua masjid suci itu. Pramila dinde. Dan hukum itu tidak kemudian terus menghilangkan hukum tentang sholat di tanah lapang. Pramila kula niku remen ten mriki niki, terose sak triagan niki ngumpule ten lapangan mriku dados tunggal. Nah niku kula remen jane. Ning terose tahun nek wingi terose mriku undi perumahan ngono keteke dhewe. Lah nggih. Niku pun mulai mboten bener. Jadi kebersamaan sama kaum muslimin ini harus dirawat. Mboten jaten niku kula kritik gitu, enggak boleh gitu. Memecah belah kaum muslimin hanya urusan kotak infak itu tidak boleh. Dan itu napa nggih? Nek aran kula bahasa kasare primitif. Jadi kebersamaan kita sebagai saudara hanya dinilai dengan sebatas kotak infak. Bahkan niki ngapunten, umpami kula takmir di salah satu masjid sini. Kok enten saya kira-kira kotak infak, wis jikun kabeh aku moh. Yang penting kaum muslimin melu, nah, bareng. Niku langkung utama, langkung kesatria daripada napa urusan kotak infak selintutan akhirnya kadeke dhewe. Mujahidin niku ya Allah luar biasa mengerikan. Wis pejite ditutup singup kaya ngono, dienggo salat Id. Padahal enten napa lapangan mriko, nomle Tegal niku ing mriko niku ing dalan gitu kan.
Padahal bisa atau bersatu ning nggen lapangane apa kayak SMK Tunas Unggulan apa-apa niku to. Sing puniran yo mung ning masjid ya to. Artinya itu satu kondisi yang menyedihkan. Tidak dipraktekkan sunnah dengan baik ya to. Engko nek dilekke alasane Mekah Madinah salate ning masjid. Ampun ngoten. Dan mriku niku memang orang itu berkumpul sak pirang-pirang tur tempat sing bisa menampung nggih niku gitu loh. Mosok ya ning dalan. Jadi jangan dikiaskan dengan sana keadaan kita. Kalau memang ada di satu tempat Pak, di saya lupa ten Plumbon niku nek mboten kene. Niku enten memang atau ten Solo, Tipes. Ten Tipes niku ada 10 masjid Pak. Sak Tipes niku, kelurahan Tipes niku. 10 masjid itu bersatu salat. Ning ra di lapangan. Salate ten pundi? Ten dalan veteran. Dalan veteran niku sa kidule Hotel Indah Palace niku lho. Ket pojokan lote tekan patung. Niku nggih salat 10 masjid. Wah, kula seneng nek ten Tipes niku. Makane ya karena emang nggak punya yang lain akhirnya jalan. Jalan itu sebenarnya alternatif terakhir kalau nggak ada lapangan. Nek masih ada lapangan, ini ke lapangan yang terbaik. Enten melih niku masjid ten daerah Nguruki niku. Angger masjid niku ngendheke dhewe. Bahkan enten tanah longgar. Tanah longgar niku 11.000 meter, jadi 1,1 hektar. Ini mantan Wawali Solo Pak Purnomo niku. Niku tumbuh semak-semak belukar niku. Niku jane kan iso diuruk, dirapekke gitu kan, dienggo salat bareng-bareng, tapi nggih niku rata-rata wis sing kerja bakti ra enek atau mungkin nanti ukur-ukuran soal duit gitu lho Pak. Nah itu menyedihkan itu. Padahal jaraknya ora adoh. Jadi koyo mriki kalau ngen Slepan niku ndek biyen Slepan niku to, mriku salat mriki salat. Terus mriko ya salat meneh. Jadi koyo wong saingan to. Wah. Ya nggih mepet-mepet lah luar biasa. Sedih saya kalau lihat kayak gitu. Makanya kampun tentang mriki nggih kula nitip pesan nek bisa jangan menjadi sebab perpecahan kaum muslimin. Artinya kalau bisa niku diraketke yang kira-kira mau aneh-aneh niku ayo balik meneh bareng-bareng. Gampang infake jatahe Al-Qudus PN. Mboten napa-napa, aman mun. Nggih. Nah, kemudian terkait dengan fisiknya ada 4 kecacatan yang tidak boleh. Yang pertama al-aura'u al-bayinu aura'uha, buta yang nyata buta. Jadi buta nyata buta niku fotone kalih sijine bledos niku enggak boleh. Fotone 2, 1 katarak atau 2 katarak enggak boleh. Atau kemudian fotone normal tapi ketika jalan nabrak-nabrak itu enggak boleh. Kemudian wal maridatu al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya, nyekukruk, ra gelem laku, terus apa niku? Mencret, diare, cacingan, nah itu kayak gitu-gitu enggak boleh. Atau kemudian beler irunge itu enggak boleh. Kemudian wal arja'u al-bayinu tal'uha, pincang yang kelihatan pincangnya, harusnya jalannya biasa, mencolot, nah itu enggak boleh. Kemudian wal kasiratu allati la tungki, gering mekingking. Wah dilekke kok iki wedhuse gering banget to, Den. Ora apa-apa malah karoane sing nengkleng. Nah, ngoten niku nggih mboten pas ya. Artinya ketika kita konteke kurban ya kita harus kemudian mengikuti kaidah yang benar. 4 ini tidak boleh. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih. Lalu pertanyaannya, kurban itu sebenarnya berapa banyak? Maka Atok bin Yasar pernah bertanya kepada Abu Ayyub, bagaimana kurban pada zaman Nabi SAW? Beliau mengatakan, kana rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Fayakuluna wa yutibuna. Bahwasanya pada waktu itu seorang laki-laki itu berkorban satu untuk dirinya dan keluarganya. Makanya nggih, ketika masih ada satu atap itu satu aja atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya. Sehingga nanti dalam bab doa menyembelih niku bismillahi Allahu akbar. Bismillah tok ya sah, cuman kita ngomongkan keutamaan. Bismillahi Allahu akbar. Niku dulu. Kemudian Allahumma taqabbal min fulan disebutkan namanya, wa ahli baiti dan keluarganya. Nah, sehingga nek misal kadang kan enten suami yang duitnya nggak lebih banyak daripada istri. Nah, istrinya terus pengen kurban, tapi suaminya mau nggak sanggup kurban, maka belinya satu aja disembelih atas nama suaminya. Nah, ini juga perlu diedukasi ke istri. Jadi tidak perlu kemudian diurut ke, kan enten mau ngurut ke toh. Kok jenengan ra kurban Pak Nganto? Kan aku tahun ini wis saiki jatahe bojoku. Niku kurang leres, tidak tepat. Yang tepat nggih atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya. Nah, anggota keluarga ini yang ada di dalam rumah, niku enten suami, enten istri, enten anak, sok nggih mertua, orang tua. Nah niku.
Tapi kalau anak pun sudah pindah rumah, sudah berumah tangga, ini sudah nggak kehitung, berarti dia sudah ini sendiri, kurban sendiri. Ya. Nah, kemudian Nabi mengatakan apa? Siapa tadi? Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan, "Fayakulun," maka kami makan, wa yut'imun, dan kami gunakan untuk memberi makan. Makanya kalau pertanyaannya, bolehkah hewan kurban dimasak rame-rame? Boleh, kan itu jelas ini. Fayakulun, kami makan, wa yut'imun, dan kami berikan makan. Berikan makannya berarti kan ke orang lain, bukan ke dirinya. Nah, soal berapa porsinya? Nah, tadi sepertiga. Tapi apakah wajib sepertiga? Enggak. Ada ulama yang mewajibkan, ada yang enggak, tapi secara umum lebih condong tidak. Enggak wajib gitu. Nah, kemudian untuk sapi, fastarokna fil baqarati an sab'ah, kami patungan sapi untuk 7 orang. 7 orang maksimal. Tapi kalau kemudian kurang, artinya cuma 5 orang nih bisa kebeli sapinya, itu boleh. Nah, kemudian yang kadang menjadi kesedihan saya secara pribadi itu adalah urunan sapi dicocoknya karo urunan wedhus. Wedhus pironan lurus tengah entuk, ya berarti sapi 3 juta wae. Akhirnya nyusahke yang beli nyari 3 kali 7 21, terus golek karep sing gedhe lanang tur murah ndak ada. Akhirnya digoleke sing cocok regane itu akhirnya dapetnya kecil dan kadang nggak sesuai umurnya, ngoten. Makanya nek duitnya nggak nyandak, ampun ngoyak sapi metal, sapi Brahman, sapi PO, jangan. Jenengan mangoyak wae sapi niko NTB, sapi Bali niku malah genah entok tur umure masuk gitu loh. Karena saya pernah menyaksikan enten piyai niku wirunane nanggung, tukoke sapi metal ketok gede, begitu pos bruk. Terus enten piyai sing mudeng sapi ya kula ora mudeng. Kula nggih wangi goceki ora mudeng tapi. Begitu dibiak ngene-ngene congore niku nek lah iki kok rong poel lah ngoten pripun. Makanya ilmu persapian niku penting jane. Dan ketika jenengan punya teman yang melihara sapi atau Mas Yanwi, dan ini enak malah mantep. Nyara wedhus. Niku wedhusnya dan sapinya itu begitu lahir nek iso niku dikai akte. Akte mboten kedah kertas. Misal napa niku pring kotak ngoten to terus diukir lahir tanggal semene itu kayak Itali talekke. Niku nek enten sapi wedhus dingotenke niku wis genah goroyokan wong. Karena banyak orang niku hari ini ya kapusan karo bakul. Bakul penting payu gitu. Ranggagas ngapusi ranggas nopo gitu. Makanya itu bagian dari ceruk bisnis yang bisa diproses gitu. Nggih. Jadi nek jenengan gadah rencang kok ngingu sapi sak pirang-pirang jenengan saran ki ngoten niku. Ana klontong nek tanggale lahir kapan. Kan niku nek genah ngoten terus piyaine juga jujur kan insyaallah mesti niku goroyokan karena orang itu kadang itu enggak paham tentang persapian, tapi di sisi lain dituntut harus bener usianya. Terus akhirnya percaya banget karo bakulnya ya ngapusi, akhirnya ya malah rasah ning kurban kan repot ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nek jenengan kurban, jenengan ndak boleh potong kuku, rambut sama cabut bulu. Nabi mengatakan fala ya'khudanna min su'rihi, jangan potong rambut, wala min adfarihi, jangan kukunya, hatta yudhi, sampai kamu sembelih. Di sini ulama berbeda pendapat. Iki jane wonge apa wit kewane. Nah, paling aman nih wonge kali kewane, ampun diapa-apake. Ning niki dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Artinya kayak misal sekarang enten sing pun nawari kula kurban, kula pun transfer duit misal gitu. Niki kan belum Dzulhijjah, niki masih Dzulqa'dah. Nah, berarti saya masih boleh potong rambut, potong ini sampai nanti masuk 1 Dzulhijjah. Lah kok enten sing nekat misal, apakah itu mempengaruhi keabsahan kurbannya? Kata Syekh Utsaimin tidak, tetap sah. Takunu makbulah, tetap keterima, walakinnahu yakunu asian, tapi dia bermaksiat. Artinya kurbannya tetap sah, tapi orangnya dengan memotong rambut, memotong kuku pada tanggal 1 sampai sembelihnya di kurbannya sampai disembelih itu berarti dia berbuat dosa ngoten. Itu mirip kayak piai setri yang dia umroh tanpa mahram. Umrohnya sah, tapi dia berdosa. Atau haji tanpa mahram, itu hajinya sah, tapi dia berdosa. Makanya pemerintah kita itu termasuk baik ketika kemudian ada suami istri yang daftar, suami ini kok sedo, maka jatah suami ini diwariskan ke putranya. Otomatis putranya ketarik itu loh, sehingga bisa nemani ibunya. Itu bagus, kebijakan yang luar biasa bagus. Dengan catatan ya memang benar-benar keluarga nggih, namun mboten ngaku-ngaku ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi
Kemudian jenis hewan kurban disebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 34 yaitu mim bahimatil an'am. Bahimatil an'am niku kambing, sapi, unta. Sapi bisa diganti kebo, unta enggak boleh diganti kuda. Kambing niku macam-macam kambing, enten wedhus Jawa, wedhus gembel, domba sing napa macam-macam lah pokoknya agar masih keluarga wedhus boleh. Tapi nek wedhus diganti rusa enggak boleh, itu udah beda ya. Kemudian oleh usia. Nah, nanti la tadbahu illa musinah. Jangan kamu sembelih kecuali binatangnya itu statusnya berusia musinah. Musinah niku usia nek wong Jawa ngarani usia poel. Poel niku gigi susunya sudah hilang diganti gigi dewasa. Niku nek wedhus niku 1 tahun jalan 2 tahun. Jadi 1 tahun bunder sudah masuk ke tahun kedua. Nek sapi niku 2 tahun masuk tahun ketiga. Nek unta 4 tahun masuk tahun kelima. Niku namanya musinah semua. Tapi kemudian Nabi mengatakan illa ayyasura alaikum, kalau kamu susah mencarinya. Sekali lagi, duit wis golek angel. Jangan kemudian gampang beda lah ya. Kalau kamu susah mencarinya, fatat bahu jazaah minad do'ni, boleh kamu potong yang berusia di bawahnya jazaah, berarti 1 tahun kurang. Dengan catatan memang sudah nyari dan susah gitu loh. Jadi bukan kemudian enteng ke ning ndi mbah lek wedhus. Ah, mulai nonton cempe kok cilik era ngono. Lho golek sing murah, penting kurban. Niku mboten angsal ngoten niku. Ngoten. Pun ngoten riyen, mengke silakan tanya jawab. Nanti apa namanya? Kita sambung lagi karena tema ini panjang kok. Dirampungi semua ini mboten rampung. Terus kula bar subuh nih. Monggo, silakan. Monggo, Pak Abdul Ghani. Korban kan kadang-kadang orang belum tahu katanya kan harus datang. Apakah buktinya itu boleh terus Oke. belum mana atau yang masih Oke. Siap. Itu, makasih. Kasus niku nate kedadosan ten Masjid Mujahidin. Niki kula tutup ren ben